Bentar ya. Pertama kita mau bahas. Oh, bentar dulu. Sebelum bahas TO, saya mau minta maaf dulu. Ini saya mau ngaku dosa dan saya mau minta maaf dulu. Ini minggu kemarin kan saya ngomong bahwa kita minggu ini akan bahas fisika modern. Ternyata saya lupa ada satu materi yang belum kebahas, yaitu elastisitas. Jadi saya sama akademik udah nyiapin materi, tapi ini ada satu yang ketinggalan. Maksudnya bukan ketinggalan sih, saya lupa gitu. Saya lupa bahwa ada elastisitas sebelum fisika modern. Benar-benar pure kesalahan saya. Oke, jadi kita hari ini akan ngebahas elastisitas. Nah, kenapa kita akan ngebahas elastisitas? Kenapa saya milih elastisitas? Karena sebetulnya ada hubungannya sama materi yang udah saya kasih sama yang kelas yang udah ikut dari semester 1. Jadi yang kelas 12 yang ikut dari semester 1 itu terakhir itu bahasnya kesetimbangan. Nah, sebetulnya biasanya kesetimbangan itu akhir dari mekanika dan masuk ke mekanika fluida. Cuman saya mikir kesetimbangannya ada hubungannya sama elastisitas sebetulnya. Elastisitas ini di level SMA mungkin nggak terlalu nggak terlalu dihubungkan dengan statika, nggak terlalu dihubungkan dengan kesetimbangan. Cuman sebetulnya di dunia nyata ini sangat berhubungan sekali. Paling gampang kalau saya kasih contoh, misalkan di sipil. Kalau ada yang berminat masuk sipil, structure tuh di struktur pasti ada ngomongin elastisitas dan kesetimbangan. Hubungannya sama pemilihan bahan. Makanya saya milih ya udah oke, habis kesetimbangan kita bahas elastisitas. Nah, di elastisitas itu sendiri itu nanti biasanya terusannya kalau buat di level SMA setelah elastisitas itu yang dibahas setelah elastisitas GHS, yaitu gerak harmonik sederhana. Tapi sepertinya waktunya nggak akan cukup nih kalau saya ngebahas sampai GHS. Jadi mungkin GHS kalian review sendiri, dan nanti baru kita mulai minggu depan kita masuk ke fisika modern. Itu ya. Oke, itu yang pertama, permintaan maaf. Lalu yang kedua, TO. Gimana TO? Hasil TO bagaimana? Coba saya lihat. Pada oke nggak hasil TO? Memuaskan nggak? Nggak memuaskan? Ada yang nggak? Kenapa nggak memuaskan ya? Sebentar, saya breakdown dulu. Soalnya susah atau kalian yang lupa? Karena ada dua kemungkinan ya. Banyak yang lupa. Kayaknya sih soalnya nggak terlalu susah-susah amat. Cuman memang ada beberapa soal yang ya menurut saya ada beberapa yang rancu sih, tapi ya silakan aja kalau misalkan soal TO ini kalian ada masalah, silakan tanyakan ke saya ya. Nah, tapi pesan saya soal TO ini, anggaplah TO itu kayak latihan. Maksudnya latihan tuh gimana? Ini mungkin untuk yang siswa yang lama ya, kalian kan siswa baru, jadi mungkin saya belum sempat ngomong ini. Saya baru pertemuan ketiga nih berarti sama kalian ya. Nah, ini UTBK itu, ya bukan cuma UTBK sebetulnya. Tes masuk perguruan tinggi pada umumnya, itu masalahnya itu sebetulnya masalah utamanya adalah waktu. Maksudnya gini, itu soal TO nih, kalian udah punya kan soal TO yang kemarin. Kalau misalkan soal TO-nya kalian bawa pulang, saya suruh kalian kerjain beresin 2 minggu. Pasti bisa beres kalau waktunya 2 minggu gitu. Cuman masalahnya kalian nggak bisa beres, itu kan karena waktunya terbatas. Cuman berapa ya, 22,5 menit kalau nggak salah sekarang waktunya. Nah, itu juga
soal waktu itu juga, itu masalah yang lumayan baru sebetulnya. Karena waktu tahun 2019 saya pakai referensinya 2019 karena 2020 nggak ada fisika ya. 2019 itu untuk pertama kalinya waktunya itu dibagi per tes. Jadi kalau dulu sebelum zaman UTBK itu pertama kali kan 2019. Sebelum UTBK itu si matematika, fisika, kimia, biologi itu datang ke kamu satu paket, kamu kerjain dalam waktu 90 menit. Jadi misalkan kalau dulu soalnya isinya 60 soal, jadi setiap mata pelajaran 15 soal. Matematika 15, fisika 15, kimia 15, biologi 15. Itu kalian kerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, kalau sistem yang dulu itu enaknya kamu bisa nyuri-nyuri dari biologi terutama, sama kimia lah. Biologi sih terutama mah. Soalnya kalau biologi tuh kamu ketika jawab, kalau tahu kamu jawab, kalau enggak ya udah lupain gitu, nggak ada cara lain kalau biologi. Sehingga kamu ngerjain biologi itu 5 sampai 10 menit juga harusnya udah beres. Karena kan kalau tahu ya udah tahu jawab gitu. Kalau enggak ya udah lewat. Nggak bisa dioprek apa-apa gitu, nggak bisa berharap apa-apa gitu. Nah, sehingga itu bisa spare waktu banyak dulu di biologi untuk ngasih waktu buat matematika, terutama yang hitungan ya, matematika sama fisika yang butuh waktu lebih banyak. Nah, dengan begitu aja sebetulnya nggak cukup waktu tuh, maksudnya nggak ya masih kurang gitu. Nah, masalah berikutnya timbul dengan sistem yang UTBK ini dibagi per pelajaran waktunya. Jadi si 90 menit itu dibagi 4. Jadi setiap pelajaran kamu dapat jatah 22,5 menit. Nah, masalahnya 22,5 menit untuk mengerjakan 15 soal biologi itu panjang. Tapi 22,5 menit untuk mengerjakan 15 soal fisika itu pendek. Jadi masalahnya di situ, timbul masalah baru. Akibatnya juga UTBK tahun 2019 itu soal yang dikeluarkan oleh panitia itu banyak yang non-numerik, banyak yang nggak hitungan. Kalau kalian mungkin nyebutnya soal konsep, kalau saya jarang nyebut soal konsep karena soal hitungan pun perlu konsep kan. Kalau saya nyebutnya soal non-numerik, jadi nggak ada angkanya, non-numerik. Nah, dengan begitu diharapkan ngerjainnya jadi lebih cepat. Apakah lebih gampang? Ya kagak, sama aja, rese-rese juga. Nggak mungkin soal UTBK gampang, tapi nggak mungkin juga semuanya susah. Jadi mungkin saya pernah kasih tahu, tapi mungkin juga belum. Yang namanya soal seleksi, itu pasti ada tingkat kesulitannya beragam. Kenapa? Karena kalau soal seleksi terlalu mudah, kalau soal seleksi terlalu mudah, semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, nggak ada bedanya yang bagus sama yang jelek. Karena semua orang bisa. Begitu juga kalau soalnya itu semuanya sulit. Kalau semuanya sulit, semua orang nggak bisa. Nggak ada bedanya juga yang bagus sama yang enggak. Sehingga pasti itu di soal masuk perguruan tinggi apapun, itu pasti ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, ada soal yang sulit. Itu udah pasti. Kalau konteksnya fisika, saya nggak tahu pelajaran lain ya, karena saya nggak pernah ngecek yang pelajaran lain. Tapi kalau konteksnya fisika, soal mudah itu kira-kira 3 langkah sampai 4 langkah. Itu mudah. Soal 1 langkah, jangan harapin ada di UTBK. Minimal 2 lah. 2 sampai 4 langkah itu masih mudah. 2, 3, 4. Nah, sedang tuh 4, ya kadang-kadang ada yang sedang 4, 5 lah. 4, 5, 6. Nah, 6 ke atas itu sulit. Nah, tugas kalian yang sulit nggak usah dikejar dulu deh. Yang gampang aja dulu. Yang gampang tuh kamu nggak boleh kalah. Karena kenapa saya pakai istilahnya kalah? Karena seleksi. Ini bukan masalah kamu jawab berapa soal, tapi masalahnya kamu harus jawab lebih banyak dari lawan kamu. Kalau kamu jawab 12 soal misalnya, jawab 12 soal tuh banyak. Tapi lawan-lawan kamu pada jawabnya 13, 14, ya sama aja, kalah juga, nggak masuk juga.
Tapi kalau kalian cuma berhasil ngerjain 5 soal, lawan-lawan kamu cuma bisa ngerjain 2, ya kamu yang masuk, walaupun kamu cuma bisa ngerjain 5 soal. Itu ya. Itu juga alasannya passing grade itu nonsense. Passing grade itu nggak ada artinya sebetulnya. Karena passing grade itu nempel sama tesnya tahun itu tuh, yang masuk ke situ nilainya segitu. Gitu. Kebayang ya? Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak soal TBK ini? ...2019 itu soalnya lumayan dalam tanda kutip revolusioner, bukan revolusioner juga sih, cukup baru lah, karena yang masalah waktu itu. Dan 2019 itu setelah sekian tahun absen, jadi kesetimbangan itu dulu populer di soal-soal tahun 90-an, tahun 2000 awal, 90-an lah, terutama 90-an dan 2000 awal. Itu hampir pasti ada kesetimbangan. Terus udah lama nggak ada. Begitu tahun 2019 tiba-tiba muncul lagi soal kesetimbangan. Mungkin kalian pernah lihat soalnya yang ada tabung, ada ledge, ada apa? Ada rintangan gitu, dikasih gaya. Kalian pasti udah sering lah lihat itu. Kalau misalkan kalian lihat-lihat buku soalnya, itu jadi soal yang cukup famous jadinya. Nah, itu pelajaran dari situ adalah nggak ada satu bab pun yang nggak mungkin keluar. Nggak ada satu bab pun yang kemungkinannya yang sama sekali nggak mungkin keluar. Pasti ada aja kemungkinan keluar. Oke, sehingga hubungannya sama ini kan tadi awalnya saya ngomongin TO. Hubungannya sama TO apa? Hubungannya sama TO, tolong jadikan si TO itu kamu sense of time-nya. Jadi kamu latihan sense of time-nya. Ketika kamu ngerjain soal, ketika kamu ngelihat soal, kamu harus bisa ngelihat bahwa oke, gue bisa ngerjain ini sekian menit. Kayaknya segini, ini oke deh, ini kayaknya gampang deh. Yang gampang kerjain duluan. Yang butuh waktu pendek kerjain duluan. Kan bisa aja kamu bisa, tapi ini kayaknya panjang nih gitu. Bisa aja kemungkinannya begitu. Ya, itu masalah strategi yang benar-benar sangat personal. Kamu harus nemuin sendiri. Saya nggak bisa ngajarin apa-apa. Saya cuma bisa kasih insight aja ke kamu bahwa menemukannya dengan begitu caranya. Gitu ya. Sama ya kalau soal jujur nyontek mah menurut saya udah pada gede lah ya. Lagian TO doang lu jelek nggak kenapa-kenapa, bagus nggak kenapa-kenapa, nggak ada ngaruhnya gitu. Kalau masih nyontek juga mah keterlaluan menurut gue. Menurut saya sih keterlaluan kalau kalian masih harus berlaku curang buat sesuatu hal yang nggak ada ngaruhnya sama hidup kalian gitu. Nggak ada sama sekali nggak ada. Nah, ya urusan itu mah urusan masing-masing juga. Tapi ya gitu sih. Kalau saya pribadi dulu TO tuh buat ngecek saya masalahnya ada di mana. Jadi saya sengaja nggak belajar pas mau TO. Jadi pas TO saya tahu yang saya nggak bisa tuh yang mana gitu. Sehingga saya harus belajar lagi tuh yang mana. Gitulah kira-kira. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, mari kita masuk ke materi, yaitu elastisitas. Oke, saya share screen ya. Nah, ini mungkin nanti saya akan yang nggak bolak-balik sih. Mungkin saya akan ngeliatin beberapa demonstrasi yang lewat video saya. Jadi mungkin kalian harus lihat video saya bukan video saya sih, video apa maksudnya nanti ngelihat di Zoom
gimana demonstrasinya. Tapi nanti dulu saya masuk ke elastisitas dulu. Maksudnya saya masuk ke materi sedikit dulu. Oke, elastisitas itu apa sih? Ada yang tahu? Ini nggak ada hubungannya sama yang di ekonomi ya. Ekonomi ada elastisitas, tapi nggak ada hubungannya sama sekali. Apa? Elastisitas. Nggak ada yang tahu? Sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Nah, dapat kembali ke bentuk semula. Betul. Tapi perlu dilengkapkan. Ada yang mau melengkapkan? Tapi betul itu. Ada yang punya ide untuk melengkapkan? Cenderungan benda padat ya Kak, yang kembali ke bentuk semula. Bentuk semulanya. Nah, yang penting itu sebetulnya dia kembali ke bentuk semula itu dengan sendirinya gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan saya punya plastisin atau malam, tahu kan? Yang mainan anak kecil itu, yang dibentuk-bentuk, Play-Doh, kalau yang versi mahalnya mah. Itu ketika saya bentuk, misalkan saya bentuk, dia berubah bentuk. Bisa kembali nggak ke bentuk semula? Ya bisa, dibentuk lagi aja ke bentuk semula gitu. Tapi kan nggak dengan sendirinya. Kita sadar betul bahwa si plastisin atau malam itu dia nggak elastis gitu. Sehingga yang kita sebut elastis itu yang kembali ke bentuk semula dengan sendirinya. Jadi kalau mau saya formulasikan dalam kata-kata, elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula dengan sendirinya setelah mengalami deformasi. Kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula dengan sendirinya setelah mengalami deformasi. Deformasi itu adalah perubahan bentuk ya. Jadi setelah mengalami perubahan bentuk. Nah, ini elastisitas tuh cukup dijelaskan dengan ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, sekarang saya kasih contoh, saya akan mendemonstrasikan dengan karet gelang. Kalian bisa lihat video di Zoom saya. Ya, ada beberapa karet gelang yang udah saya putusin. Ini ada yang pendek, ini ada yang masih. Nah, saya pakai yang pendek nih. Ini saya pinggirin dulu nih yang ini ya. Oke. Pertanyaan pertama. Kalau misalkan salah satu ini kan karet gelang biasa aja ya, cuman udah dipotong. Kalau misalkan salah satu ujungnya dari sini itu saya beri gaya. Jadi saya tarik. Salah satu ujungnya sini, saya tarik. Pertanyaannya, apakah karetnya mengalami pertambahan panjang? Tidak, Kak. Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang jawab tidak tadi? Ini, Kak. Ini kenapa? Alasannya? Karena sifat elastisitasnya ya, Kak. Oke, ada jawaban lain nggak? Kali aja ada yang jawab ini apa namanya? Berubah bentuk. Ada yang jawab bertambah panjang nggak? Ya, sebetulnya agak konyol. Apa? Silakan. Kalau ada yang mau jawab. Nggak ada? Kalau misalkan salah satu ujungnya saya tarik nih. Saya tarik ya. Oh, dia nggak berubah bentuk. Tapi dipercepat.
Nah, ini jadi hal menarik karena pernah suatu tahun, saya lupa tahun berapa, SBMPTN itu keluar sebuah pegas ditarik oleh gaya pada kedua ujungnya sebesar 20 Newton. Nah, itu pertambahan panjangnya nggak jadi 2 kalinya. Karena harus kedua ujungnya memang dikasih gaya. Kalau nggak ya, kalau misalkan cuma yang satu ujungnya doang dikasih gaya, dia nggak akan bertambah panjang gitu. Tapi kalau misalkan yang ininya saya tahan, nih, yang ininya saya tahan ya, ini saya tarik, nah dia akan bertambah panjang. Gitu ya. Nah, kita sebut elastis itu gimana? Ketika gini, saya tahan, ini saya tarik nih, dia mengalami perubahan bentuk. Tadinya kan segini. Ketika saya tarik, dia mengalami perubahan bentuk. Nah, ketika mengalami perubahan bentuk, ketika saya lepas, dia kembali ke bentuk semula dengan sendirinya. Benda yang seperti itu kita sebut benda yang elastis. Lawannya apa? Lawannya plastis. Sebagai contoh, misalkan saya punya ini keping logam seperti ini. Kalau misalkan saya gituin, nah malah patah, nggak ada elastisnya sama sekali gitu. Nggak ada kemungkinan dia kembali lagi ke bentuk semula dengan sendirinya gitu. Nah, sifat yang begini kita sebut sifatnya namanya plastis. Itu tidak elastis. Jadi, kalau misalkan saya gambar yang tadi, yang kedua ujungnya itu, kalau misalkan saya gambarnya begini, misalkan ada batang nih. Terus saya tarik dengan gaya luar F. Maka dia nggak akan mengalami deformasi. Tapi dia akan mengalami percepatan. Nah, kalau gitu yang mengalami deformasi yang gimana dong? Yang ditahan kedua ujungnya. Kan gambarnya sama, tapi yang kirinya saya tarik juga. Nah, yang ini baru dia mengalami deformasi. Deformasinya dalam hal ini apa? Bertambah panjang. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini belum hitung-hitung ya. Masih bisa diikutin? Masih, Kak. Masih ya? Oke, saya lanjutkan ke ini kan elastisitas kemampuan. Kalau kemampuan berarti harus bisa diukur. Diukurnya pakai apa? Diukurnya pakai modulus elastisitas. Modulus elastis gitu ya. Modulus elastisnya macam-macam. Karena deformasinya juga macam-macam. Kalau yang ini, yang saya gambar di bawah ini, dia bertambah panjang. Bisa juga kalau bertambah panjang sama bisa aja pemendekan ya. Kalau pemendekan sama konteksnya, tapi sama-sama urusannya panjang. Bisa volume tambah besar dan ekspansi dan pemampatan. Bisa luas. Bisa deformasinya puntir. Jadi kalau misalkan begini, saya giniin, saya putar, itu ada modulus puntir juga. Ada gini, misalkan ini isi bolpen biasa. Ini kalau misalkan saya tahan di sini, ini saya kasih gaya di sini kan dia mengalami deformasi. Tapi ketika saya balikin, ketika saya lepas gayanya, dia balik lagi. Nah, ini namanya modulus shear atau modulus patahan. Tapi yang dibahas secara khusus di SMA, itu hanya modulus yaitu yang urusannya sama pertambahan panjang.
Jadi yang dibahas di SMA adalah modulus yang. Modulus yang itu urusannya, tadi saya udah sempat bilang, dia urusannya sama pertambahan panjang. Jadi misalkan saya punya batangnya saya rekatkan, ya ditahan di dinding ya. Lalu ya maksudnya ditahan tuh bisa di dinding, bisa dibaut, bisa direkatkan, ya pokoknya dindingnya nahan nih. Terus saya kasih gaya. Setelah dikasih gaya, ternyata dia bertambah panjang. Ya. Misalkan ini panjang awalnya L0, yang ini jadi delta L. Jadi bertambah panjang delta L. Yang ininya ditahan ya. Dan satu lagi, ini luas penampang. Luas penampangnya A. Oke, modulus yang itu didefinisikannya begini. Lambangnya E itu adalah stress per strain. Stress per strain. Kenapa saya pakai istilah bahasa Inggris? Karena istilah bahasa Indonesianya itu hanya huruf depannya doang yang beda. Tegangan per regangan. Saya takut kalian ketukar tegangan sama regangan. Cuman beda huruf depannya doang, yang tegangan T, yang regangan R gitu. Nah, lambang matematisnya ini sigma, stress itu sigma, strain itu epsilon. Nah, lebih susah lagi diingatnya kan. Mending udah aja stress per strain aja ingatnya. Stress per strain. Nah, stresnya itu lambangnya sigma, ini adalah F per A. Gaya per luas penampang. Berarti satuannya apa dong? Apa satuannya? Newton per meter kuadrat. Sip. Gitu ya. Satu lagi strain. Strain lambangnya epsilon, ini adalah delta L per L0. Satuannya apa dong? Nggak ada. Nggak ada satuannya. Ini meter, hilang satuannya. Berarti satuan ini apa dong? Satuan modulus yang apa dong? Ini satuan Newton per meter Newton kuadrat. per meter kuadrat. Sip. Oke ya. Nah, pertama yang saya perlu tekankan, hati-hati soal bahasa. Karena biasanya ketika kita bahas mekanika, ada yang ngomong gaya tegang tali itu sebagai tegangan. Itu beda ya. Makanya kalau bahasa Inggrisnya jelas beda banget. Gaya tegang tali itu tension bahasa Inggrisnya. Kalau tegangan itu stress. Itu dua hal yang berbeda banget. Gaya tegang tali sama tegangan. Cuman seringkali orang di soal-soal yang di sekolah atau di buku itu nyebut gaya tegang itu sebagai tegangan. Hati-hati soal itu ya. Itu permasalahannya permasalahan istilah. Oke, selanjutnya sekarang untuk lebih memahami modulus yang, sekarang saya tanya gini. Kalau misalkan ini nih, batang yang digambar. Saya kasih gayanya 10 Newton. Yang kondisi pertama, lalu setelah itu kondisi kedua saya kasih gayanya 1000 Newton. Jangan 1000 deh, 100. Jadi pertama 10 Newton, yang kedua 100 Newton. Kondisi pertama dikasih gayanya 10 Newton, kondisi kedua dikasih gayanya 100 Newton. Modulus yangnya berubah nggak? Berubah nggak?
Berubah, Kak. Berubah. Ada jawaban lain nggak? Di Anugrah bilang berubah ya. Iya, Kak. Ada jawaban lain nggak? Enggak, Kak, enggak. Hmm? Enggak. Tadi baru ingat di soal ada yang kayak gini. Curang. Jadi berubah nggak? Enggak, Kak, enggak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Soalnya nanti kan kalau bertambah gayanya, luas penampangnya juga bertambah. Kayak Gimana tadi caranya kalau luas penampangnya dibandingin bertambah? Gimana caranya luas penampangnya bertambah? Ini misalkan saya punya karet. Saya punya batang nih. Saya tarik pakai gaya 10 Newton, terus saya tarik pakai gaya 100 Newton. Terus luas penampangnya kan bertambah. jadi Kan karetnya nggak saya ganti. Kebayang nggak maksud saya? kebayang, Kak. Ya, gimana caranya luas penampangnya bisa bertambah kalau karetnya nggak saya ganti? Satu-satunya cara luas penampangnya berubah, itu kan dengan karetnya saya ganti, ya nggak? Ya, Kak. Nah, berarti apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau F-nya diganti, misalkan F-nya saya naikin, F-nya saya gedein nih, berarti stresnya makin gede. Tapi dengan stresnya makin gede, bukan E-nya yang makin besar, tapi delta L-nya yang makin besar. Konteksnya gini, misalkan, balik lagi ke ini ya, ke video saya sini ya. Nih, karet yang tadi, saya kasih gaya kecil. Nih karet yang tadi ya, saya kasih gaya kecil. Sama saya kasih gaya besar, yang beda itu pertambahan panjangnya gitu. Kecil, ini besar. Sehingga ketika dikasih gaya yang lebih besar, pertambahan panjangnya juga membesar. Sehingga modulus yang itu tetap. Tapi tetapnya maksudnya gimana? Tetapnya di sini itu maksudnya dia adalah karakteristik bahan. Maksudnya karakteristik bahan gimana? Maksudnya adalah untuk bahan yang sama, modulus yangnya sama. Misalkan modulus yang baja, mau bajanya bentuknya luas penampangnya 10 meter persegi, ya, maksudnya mau 10 cm persegi, mau 50 cm persegi, dia modulus yangnya nggak akan berubah. Mau dikasih gaya berapapun, modulus yang bahannya nggak akan berubah. Konteksnya mirip sama massa jenis. Massa jenis itu karakteristik bahan. Massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Kamu punya air 1 kg, kamu punya air 10 kg, punya air 1 ton, itu tetap aja massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Sampai situ bisa dimengerti nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Atau masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti ya? Masih, Kak. Oke, sekarang saya lanjut ke hukum Hooke. Hukum Hooke ini apa? Hukum Hooke ini dia ngomongin tentang pegas. Jadi intinya yang diomongin adalah soal pegas. Jadi misalkan gini. Ini pegasnya dulu deh. Pegas ini lihat lagi ini ya. Pegas ya kalian pasti udah tahu lah pegas gimana bentuknya. Ini pegas yang paling gampang saya temui adalah pegas yang saya dapatkan dari bolpen. Bolpen yang cetak-cetek itu pasti ada pegasnya. Nah, kenapa pegas jadi urusannya sama elastisitas? Ya karena pegas ini kalau ditarik dia kembali ke bentuk semula dengan sendirinya. Gitu ya. Atau didorong gitu. Duh, nggak kelihatan ya.
kalau didorong ya. Itulah kira-kira. Dia akan kembali ke bentuk semula dengan sendirinya. Nah, menurut hukum Hooke, ternyata gaya pegas itu hanya tergantung pada perubahan panjangnya aja. Jadi, kalau saya bikin formulasinya, misalkan ini pegas, sorry. Sebelum dikasih, ini pegas sebelum dikasih beban ya. Lalu setelah dikasih beban, gitu, bertambah panjang. Bertambah panjangnya misalkan ini delta X. Nah, hukum Hooke itu ngomongnya gini, akan timbul gaya pegas kalau pegasnya mengalami deformasi, yang besarnya itu sebanding dengan pertambahan panjangnya. K-nya adalah konstanta pegas. Konstanta pegas itu adalah karakteristiknya pegas, tergantung pegasnya gimana. K dikali delta X. Nah, di depannya itu perlu dikasih minus untuk menunjukkan arah. Maksudnya gimana? Gaya pegasnya itu akan terjadi pada benda melawan penyebab deformasinya. Sekarang gini, pegas ini kan digantungkan oleh beban. Bebannya punya gaya berat ke bawah, sehingga pegasnya deformasi berubah bentuk bertambah panjang ke bawah. Nah, pada bendanya, itu bendanya pasti mengalami gaya pegas yang arahnya melawan penyebab deformasinya. Penyebab deformasinya tadi gaya berat, gaya pegas yang si benda ini alami arahnya ke atas. Bisa diterima? Saya? Jadi minusnya ini, kamu jangan bingung, dia cuma nunjukin arahnya aja. Kalau kamu ngitung besarnya aja, yang minusnya nggak usah dilihat. Lihat, hitung aja K delta X. Itu adalah besar gaya pegasnya. Nah, kalau kamu perhatikan lebih lanjut, ini kamu bisa buat hubungan dengan modulus Young. Nah, di modulus Young, tadi kan E sama dengan stress per strain. Ini sengaja saya ulang-ulang, harapannya kamu dengan saya ulang-ulang, kamu ingat. Stress per strain. Ini adalah stresnya F per A per delta L per L0. Nah, delta L per L0-nya saya kalikan ke ruas kiri. Jadi saya punya E dikali delta L per L0 sama dengan F per A. Saya rapikan sedikit, saya bikin bentuknya F sama dengan. Jadi EA per L0 dikali delta L. Nah, kalau kita sandingkan dengan gaya pegas yang kita punya dari hukum Hooke, nah, ternyata ada kemiripan nih, F bla 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 delta L, F bla 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 delta X, sama-sama pertambahan panjang dua-duanya. Sehingga kita bisa simpulkan konstanta pegas itu adalah EA per L0. Begitu. Silakan, sampai sini ada masalah nggak? Aman, Kak. Aman ya? Kalau ada masalah, langsung tanyain ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Setelah hukum Hooke, itu adalah energi potensial pegas.
Oke, energi potensial pegas. Nah, untuk mengawali sebetulnya ini materi yang saya udah sempat saya singgung di bahasan tentang usaha energi. Tapi saya belum bahas secara khusus energi potensial pegas. Nah, itu juga alasannya kenapa saya ngerasa perlu ngasih elastisitas. Karena saya perlu ngebahas secara khusus energi potensial pegas ini. Nah, saya akan mulai dari gaya dulu. Jadi, ini kalau mau versi lengkapnya silahkan cari yang bahasan saya tentang usaha energi ya. Jadi, gaya itu secara umum bisa dibagi jadi dua, yaitu gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Bedanya apa? Gaya konservatif itu usahanya tidak tergantung bentuk lintasan. Dia hanya tergantung posisi awal dan posisi akhir. Sementara kalau gaya non-konservatif, usahanya tergantung bentuk lintasan. Yang non-konservatif apa aja? Banyak. Sangat banyak sekali. Sehingga yang kamu perlu ingat adalah yang gaya konservatifnya aja. Gaya konservatif itu ada 3. Yaitu gaya gravitasi, gaya elektrostatik, atau gaya listrik, sama gaya pegas. Gaya pegas yang mengikuti hukum Hooke. Ini adalah gaya konservatif cuma ada 3 ini. Nah, karena gaya konservatif cuma ada 3 ini, maka energi potensial pun akhirnya cuma ada 3 ini. Karena cuma 3 gaya ini yang bisa dilihat untuk posisi yang berbeda, energinya pasti segitu. Sehingga ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial listrik, ada energi potensial pegas. Oke. Untuk ngelihat usaha oleh gaya konservatif, ini adalah minus delta EP. Ini pembahasannya ada di yang usaha energi ya. Usaha oleh gaya konservatif itu minus delta EP. Delta EP maksudnya perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial, perubahan apapun, itu adalah akhir dikurangi awal. Sehingga usaha oleh gaya non-konservatif, usaha oleh gaya konservatif, usaha oleh sebuah gaya kan berarti integral f dx. Ini minus energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, sekarang misalkan kasusnya saya pakai yang kiri nih. Terus yang udah digantungkan beban, terus suatu saat ini saya putusin, saya gunting. Ketika saya gunting, kan pasti pegasnya kembali ke bentuk semula. Kenapa pegasnya kembali ke bentuk semula? Karena dia elastis. Kok bisa dia kembali ke bentuk semula? Artinya dia kan menyimpan energi. Energinya energi potensial yang cukup untuk membuat dia kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang di kondisi yang tadi, ini misalkan sebelum terputus, bendanya si pegasnya punya energi potensial. Berarti awalnya punya. Setelah pegasnya kembali ke bentuk semula, dia udah nggak punya energi potensial lagi. Sehingga energi potensial akhirnya 0. Lalu, yang kedua, misalkan saya sebut di sini X-nya sama dengan 0. Jadi ketika posisi tidak teregang dan tidak teregang dan tidak memendek, tidak memanjang dan tidak memendek, posisinya X-nya sama dengan 0. Berarti delta X-nya itu akan sama dengan X terus. Sehingga sebetulnya kalau saya bisa nyatakan X sama dengan 0-nya ada di mana, F-nya ini saya bisa tulis Kx saja. Jadi integral Kx dx sama dengan energi potensial awal. Integral Kx dx adalah setengah Kx kuadrat. Gitu ya. Maka kalau saya mau tulis lebih umum, energi potensial pegas itu adalah setengah K delta X kuadrat. Kenapa saya perlu balikin lagi ke bentuk delta X? Karena
supaya bentuknya lebih umum. Jadi mau X sama dengan nolnya dimanapun nggak ngaruh. Yang jelas delta X adalah pertambahan atau pengurangan panjang. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Masih aman ya? Oke, saya lanjut lagi. Yaitu ke grafik antara F terhadap delta X. Sekarang gini, sebelum saya masuk ke grafik F terhadap delta X, saya mau sekali lagi demonstrasi. Misalkan gini nih. Ini, aduh, jatuh. Nih ya, ini pegas yang tadi ya. Nah, kalau misalkan kalau saya tariknya dikit, dia balik lagi ke bentuk semula. Saya tarik dikit, dia balik ke bentuk semula. Tapi kalau misalkan saya tariknya dengan gaya yang besar, dengan gaya yang cukup besar, tuh, dia nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Berarti ada batasnya di mana si pegas ini, gas yang tadi ini, tadinya awalnya gini loh. Setelah saya tarik dengan gaya yang besar, dia jadi gini. Jadi berubah banget bentuknya. Nah, ketika udah berubah banget bentuknya kayak gini, ya berarti kan dia udah nggak elastis lagi. Karena dia udah nggak bisa kembali ke sini. Nah, ini yang kita sebut bahwa pegas itu ada batasnya. Ada batasan di mana dia masih elastis. Makanya, tadi saya tekankan bahwa pegas yang mengikuti hukum Hooke. Emang yang tidak mengikuti ada. Nah, ini yang tidak mengikuti ini pegas yang udah rusak kayak gini. Pegas yang udah rusak dia tidak mengikuti hukum Hooke. Dia udah nggak elastis. Sehingga kalau misalkan saya gambarkan bentuk grafik F terhadap delta X-nya, kira-kira begini. Ini F, ini delta X. Nah, awalnya ketika F-nya masih kecil, bentuknya linear, bentuknya garis. Lalu di satu titik tertentu, nanti dia jadi gini. Gitu. Nah, ini ada beberapa titik penting nih. Ketika grafik F terhadap delta X masih linear, kita sebut dia kondisinya masih elastis. Ketika udah nggak linear, kita sebut kondisinya plastis. Nah, setelah di sini, dia putus atau patah. Nah, yang tadi, yang saya kasih itu, yang pair ini, kalau misalkan saya tariknya lebih kencang lagi, pasti putus. Tapi saya nggak kuat pasti tangannya. Pasti terluka tangan saya. Jadi, ada 3 fasenya itu. Pertamanya elastis, setelah dia udah nggak elastis, dia plastis. Nah, ini plastis tapi belum patah. Kalau saya tarik lebih jauh, dia patah. Atau putus. Silahkan, sampai sini ada pertanyaan nggak? Habis ini tersisa satu lagi, yaitu susunan pegas. Belum ada?
Oke, saya lanjutkan ya. Satu lagi adalah susunan pegas. Nah, seperti susunan yang lain maksudnya susunan hal-hal yang lain ada seri, ada paralel ya. Nah, nanti saya jelasin sedikit soal susunan yang lain. Tapi susunan pegas dulu. Yang pertama, susunan seri. Misalkan saya punya itu ya. Ini misalkan K1, ini K2, ini K3. Ini K seri. Jadi 3 buah pegas ini mau diganti jadi 1 gitu ya. Lalu ini pertambahan panjangnya delta X1, ini delta X2, ini delta X3, yang ini delta X seri. Lalu pegas 1 menahan gaya F1, pegas 2 menahan gaya F2, pegas 3 menahan gaya F3, ini menahan F seri. Nah, yang pertama dulu yang kamu harus sadar betul adalah menahan gayanya itu F1, F2, F3 itu pasti sama. Sekarang gini, yang pegas 3 dia kan nahan beban ini nih, beban balok ini nih. Tapi dia akan ngasih beban yang sama ke F2 karena kan dia sigma F-nya 0 gitu. Berarti kan dia akan ngasih beban yang sama ke pegas kedua. Pegas kedua akan ngasih beban yang sama ke pegas pertama. Pegas pertama akan ngasih beban yang sama ke langit-langit gitu, tempat dia digantungin gitu. Berarti kita bisa memulai dari F1 itu pasti sama dengan F2, pasti sama dengan F3, pasti sama dengan Fs. Tapi lihat pertambahan panjangnya ini dijumlahin semua nih. Jadi delta X seri itu adalah delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Nah, delta X1, delta X2, delta X3-nya itu kan tadi hukum Hooke itu F sama dengan K delta X. Berarti delta X-nya adalah F per K. Berarti saya bisa tulis Fs per Ks sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 ditambah F3 per K3. Kalau F-nya saya coret, kan sama semua nih. Berarti boleh saya bagi F aja kan. Berarti saya dapatkan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, kalau mau lebih umum, berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya gitu. Kalau misalkan ada 25 pegas ya sampai K25. Kalau misalkan ada 100 pegas ya sampai K100. Sorry, permasalahan koneksi. Nah, kalau misalkan ada N buah pegas identik diserikan, berarti 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K terus ada N buah. Berarti jadi N per K. Berarti K serinya itu jadi K per N. Silakan, yang susunan seri ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, yang pegas identik tadi gimana, Kak? Kalau misalkan ada N buah pegas identik
Pegas identik itu maksudnya pegas yang sama persis semuanya ya. Ya konstanta pegasnya sama persis. Kalau ada n buah pegas identik diserikan semuanya. Kan jadinya ini 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K dan seterusnya sampai ada n buah 1 per K, berarti jadi n per K. Berarti K serinya jadi K per n. Oke nggak? Oke Kak, oke Kak. Oke. Makasih, Kak. Siap. Saya lanjutkan ke susunan yang paralel ya. Kalau yang paralel, sesuai namanya paralel. Paralel itu sejajar. Berarti dia disusun sejajar. Gitu ya. Nah, ini akan mau diganti jadi pakai hanya 1 pegas. Misalkan mirip sama kayak yang ini konstanta pegasnya K1, ini K2, ini K3, ini K paralel. Pertambahan panjangnya ini delta X1, ini delta X2, ini delta X3, ini delta X paralel. Ini menahan beban F1, ini menahan beban F2, menahan beban F3, ini F paralel. Nah, sekarang bedanya sama yang seri apa? Bedanya kalau yang ini, yang samanya itu adalah delta X-nya. Jadi ketika dia ditarik kan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng artinya delta X-nya sama semua dong. Berarti delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan delta X paralel. Tapi bebannya kebagi jadi 3. Kalau yang ini kan gaya yang ditahan oleh pegas yang paralel pasti sama dengan beratnya, berat balok. Tapi kalau yang ini berat baloknya ditahan oleh 3 buah pegas yang berbeda. Sehingga Fp itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Sementara tadi menurut hukum Hooke, F itu sama dengan K delta X. Berarti Kp delta Xp sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2 ditambah K3 delta X3. Delta X-nya sama semua. Saya coret delta X-nya. Berarti saya akan dapatkan K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kalau mau bentuk lebih umum berarti K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Kalau misalkan ada 517 pegas ya sampai K517. Sigma KI gitu kalau mau dalam notasi sigma ya. Jadi, nah ini K paralelnya. Kalau misalkan ada N buah pegas identik, diparalelkan semuanya. Berarti kan jadi K tambah K tambah K tambah K tambah K terus ada N buah. Berarti K paralelnya adalah N K. Udah deh, materinya habis. Sebetulnya soal-soal dari elastisitas itu agak susah nemu soal yang susah. Maksudnya jarang soal yang susah kalau kita hanya ngelihat elastisitasnya aja. Cuman biasanya elastisitas ini kepake di kasus-kasus usaha energi, kepake di GHS. Biasanya kasus yang itunya yang jadi susah yang bawa-bawa elastisitas. Sehingga elastisitasnya kamu jadi penting tahu untuk menjawab soal-soal yang begitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lah cobain bahas soal.
sorry saya tadi lupa. Susunan tadi saya sempat singgung ada 3 ya. Jadi selama kalian belajar fisika dasar, kalian akan nemu susunan-susunan kayak begini tuh ada 3. Ada susunan resistor, susunan kapasitor, sama susunan pegas. Nah, cara ngingetnya itu kamu cukup ingat salah satunya aja. Bebas mau ingat yang mana, mau ingat pegas boleh, mau ingat kapasitor boleh, mau ingat resistor boleh. Yang jelas, pegas itu sama-sama kapasitor. Kalau di seri, dia separ. Kalau di paralel, dia dijumlahkan langsung. Sementara resistor itu kebalikannya. Kalau seri dijumlahkan langsung, kalau paralel di separ. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk soal nih. Ada nggak? Lanjut Kak. Belum, Kak. Lanjut ya. Kita coba Aman, masuk Kak, soal aman. ya. Oke, kita coba masuk soal ya. Oke, kalian soal yang tadi, soal pretest yang tadi, ada masalah nomor berapa? Atau mending dibahas urut atau kalian mau nanya dulu? Ada yang mau nomor berapa yang kalian mau tanyakan? Mau bahas urut atau mau milih nomor? Bahas urut aja, Kak. Oke. Coba nomor 1 tolong bacakan. Siapa ya? Geraldine. Sebuah kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya 3,2 Newton sehingga kawat tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,04 cm. Jika panjang kawat pada mula-mulanya 80 cm, modulus yang pada kawat tersebut adalah. Oke. Ini sebetulnya gampang banget dan kalian jangan harapkan soal kayak begini ada di UTBK ya. Yang ditanya adalah modulus yangnya. Modulus yang ini akan saya ulang-ulang supaya kalian bosan dan ingat, yaitu E ini adalah stress per strain. Stress per strain. Ya. Berarti ini adalah F per A per delta L per L0. Berarti saya bisa tulis L0-nya ke atas, A-nya ke bawah. Berarti saya bisa tulis begini nih. F dikali L0 per A dikali delta L. Oke, sekarang F-nya punya nggak? Punya Kak. Punya. L0-nya punya nggak? Punya. Punya. Luas penampangnya punya nggak? Punya Kak. Delta L? Punya. Tinggal ngitung dong. Coba hitung. Saya kasih waktu 2 menit buat ngitung. 1,6 kan 10 pangkat 9. Ya jangan dibaca jawabannya. Kak, itu diubah dulu ya itunya. Milimeter. Milimeternya betul diubah. Tapi kalau yang ininya, lihat yang L0 per L, dia satuannya kan udah sama ya. Karena satuannya udah sama dan dia perbandingan, nggak usah diubah. Kebayang nggak maksudnya? Karena sama-sama sentimeter gitu. Iya, Kak. Oke, coba hitung. Ini udah jelas jawabannya D karena di sini ya. Jadi kalian bisa ngecek benar apa salah.
Dapat nggak? Ada masalah nggak? Kak, mau tanya, Ya, kalau materi elastisitas cuma ini doang ya? betul. Memang pendek materinya. Oke Kak, terima kasih. Oke. Kalau kalian mau nerusin dari elastisitas, itu terusannya GHS. GHS lumayan rada panjang. Bukan nggak terlalu panjang sih, tapi banyak yang menarik lah. Itu masih ada urusannya sama mekanika. Tapi utamanya kalau menurut saya sih, kalau mau review ya mekanika aja dulu lah. Siap Kak. Siap. Terus kalau bisa, ketika kalian nyobain soal, itu materinya kalian udah kuasai dulu ya. Jadi ketika ngerjain soal kalian nggak lihat catatan. Kalau misalkan pas ngerjain soal kalian lihat catatan, kalian nggak belajar jadinya. Jadi mending kalian pelajari dulu, kalian ngerti benar. Kalau udah siap baru ngerjain latihan. Ya mungkin 1-2 soal sampai 5 soal pertama mungkin masih perlu lihat catatan, ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu kalian harus bisa nggak lihat catatan, karena kan nanti tesnya juga nggak lihat catatan. Dapat? Ini nomor 1? Ada yang bermasalah nggak? Ada yang bermasalah? Nggak ada? Enggak, Kak. Oke. Coba ini buat mastiin kita hitung bareng-bareng ya. Berarti E-nya itu sama dengan F-nya adalah 3,2. L0-nya 80 cm, saya nggak ubah karena alasan yang tadi ya, delta L-nya juga cm. Bagi 4 mm persegi berarti 4 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Delta L-nya 0,04. Berarti kalau saya rapiin sedikit, ini 32 dikali 8. Dibagi, ini 4 dikali 4. Ini 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 8. 4 kali 4, 16. 32 bagi 16, 2. 2 kali 8, 16. Berarti 16 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Nggak ada pilihannya, ya udah pilih yang ada. 1,6 dikali 10 pangkat 9. Gampang ya? Silakan nomor 1 kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 2. Oke, saya lanjut ya. Ini saya clear. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 tadi udah saya bahas nih di yang sini nih. Langsung aja. Jadi jawabannya adalah yang bacain dulu deh. Andini Jasinda, tolong bacakan coba. Grafik di bawah ini ialah korelasi gaya dengan tekanan panjang dari benda lentur yang ditarik dengan gaya. Berdasarkan grafik, benda akan bersifat tidak luntur atau plastis dikala besar gaya yang bekerja antara... Oke, udah jelas jawabannya yang E ya. Karena ada kunci jawabannya. Tapi kenapa jawabannya yang E? Dia antara 0 sampai 18 Newton, itu dia masih linear. Masih berupa garis nih. Pasti. Yang ini dia masih berupa garis nih. Tuh ya. Tapi yang sebelah sininya dia udah nggak linear lagi. Nah, bersifat plastisnya itu ketika dia udah nggak linear. Nih, bisa lihat dari sini ya. Ya. Oke, nomor 2 ada masalah nggak?
Belum, Kak. Nggak ada ya? Oke, saya lanjut nomor 3. Oke, nomor 3. Tolong bacakan siapa ya? Farah Iza Az-Zahra. Sebuah besi bermassa 300 kg digantungkan pada sebuah kawat baja dengan panjang 5 meter yang memiliki luas penampang 0,2 cm persegi. Berapakah pertambahan panjang kawat dengan modulus Young untuk baja sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, ini ralat sedikit, harusnya Newton per meter persegi ya. Modulus Young itu kan satuannya Newton per meter persegi. Salah soal. Oke, yang ditanya adalah pertambahan panjang kawat ya. Tetap aja kita mulainya dari modulus Young. Modulus Young lambangnya E, ini adalah stress per strain. Stress adalah F per A, strain delta L per L0. Yang dicari pertambahan panjang kawat, berarti delta L. Ini saya kali dulu ke kiri, berarti saya punya E dikali delta L per L0 sama dengan F per A. Berarti delta L-nya sama dengan F dikali L0 per E dikali A. Oke, F-nya punya nggak? Ada dari sini ya? Iya. Jadi bebannya 300 kg dikali percepatan gravitasi dulu ya, itu jadi bebannya. L0-nya punya nggak? Panjang mula-mulanya ada? Ada. Ada. E-nya ada? Ada. A-nya juga punya ya? Oh, udah. Tinggal hitung. Coba hitung. Silakan, 2 menit lagi. Nah, ntar setelah kamu dapat hasil ngitungnya, saya mau kasih sedikit trik, tapi nanti dulu, beresin aja dulu ngitungnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Kak, Ya, saya dapatnya 37,5 kali 10 pangkat minus 5. minus 5, oke. Luasnya udah diganti belum? Udah, Kak. Ya, kan harus meter persegi dong. Udah, Kak. Udah. F-nya 3000. Iya, Kak. Masalahnya di mana? Sentimeter persegi ubah ke meter persegi berapa? 2 kali 10 pangkat minus 4 bukan, Kak? Kali minus 5 dong. Kan ini sentimeter persegi, kan sentimeter ke meternya 10 pangkat min 4. 0,2 berarti kan 2 dikali 10 pangkat min 5. Oke ya? Satu lagi ya, Kak. Ini ya. Iya. F-nya 3000 bukan 300, hati-hati ya. Iya, Kak. Sip. Pantasan tadi heran. Ini. Untung ininya pas 37,5. Oke. Nah, itu udah dapat semua belum? Jawabannya yang D. Ada masalah nggak dapat yang D? Kalau nggak ada masalah, saya mau ngeliatin. Saya mau ngeliatin sesuatu yang menarik. Dan saya akan mulai dengan pengingat, dengan reminder. Remindernya apa? Kalian itu tes masuk perguruan tinggi, mau UTBK, mau ujian mandiri, mau apapun, itu nggak ada yang disuruh ngitung. Kalian disuruhnya milih.
pilihlah jawaban yang paling tepat. Bukan hitunglah jawaban yang tepat. Sehingga kalau nggak perlu ngitung, nggak usah ngitung. Maksudnya apa? Maksudnya lihat sini. Ini kan ordernya sama semua ya? Aduh. Nah, ordernya kan sama semua ya? 10 pangkat min 2. Berarti sebetulnya kamu nggak usah ngitung ordernya, kamu ngitung angkanya aja. Jadi, misalkan gini nih, saya masukin. Ini delta L-nya berarti F-nya 3000, L0-nya 5 meter, E-nya 2 kali 10 pangkat 11, A-nya 0,2 dikali 10 pangkat min 4 gitu kan. Ya udah, angkanya nggak usah dilihat. Maksudnya ordernya nggak usah dilihat, lihat angkanya aja. Berarti angkanya berapa sih? 3 kali 5, 15. 2 kali 2, 4. Berarti kan ini adalah 3,75. Yang angkanya segini cuma ada 1. Ya udah pilih. Kebayang ya? Jadi itu pelajaran penting bahwa kamu kamu TBK itu kamu disuruhnya milih, bukan ngitung. Kalau nggak perlu ngitung, nggak usah ngitung. Oke ya, nomor 3 ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 4. Oke, saya lanjut ke nomor 4 ya. Duh, ini gampang banget. Kalau mau nebak pun, ini langsung bisa nebaknya kalau nggak D, E. Lihat, 20 bagi 4 kan 5 angkanya. Tapi ini cm, berarti 20 dibagi 4, 5 dikali 100, jawabannya D. Cincai lah ini mah ya. Kalian kerjain lagi aja sendiri nanti. Gampang ini. Nah, ini juga apa lagi? Ini lebih gampang lagi. 15 bagi 3, angkanya 5. Yang depannya 5 cuman E. Udah, pilih E. Oke ya? Oke, Kak. Oke. Nah, elastisitas dengan ini berakhir. Jadi, kalian udah lengkap materi elastisitasnya. Tinggal kalau mau dipakai ada hubungannya sama energi, sama hubungannya sama GHS. Itu silahkan kalian pelajari sendiri. Terus soal usaha energi juga, maksudnya perihal usaha energi, itu saya wanti-wanti ke kalian jangan lupa review mekanika. Harus pegang yang benar mekanika. Karena dengan mekanika pegang yang benar, kamu seenggaknya 40% tuh kamu udah kuasain gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya mau ngasih selayang pandang cerita sedikit tentang materi yang akan kita bahas di minggu depan, yaitu teori relativitas khusus. Tapi sebentar, saya tanya dulu. Di sekolah kalian bahas apa? Lagi bahas apa di sekolah? Materi apa? Saya inti atom sama radioaktivitas, Kak. Oke, relativitasnya udah belum? Cuman disuruh baca aja, Kak. Wasem. Oke. Ngerti? Enggak, Kak. Oke. Gini, sedikit dulu ceritanya. Apa namanya? Relativitas itu salah satu early quantum theory, quantum teori awal-awal, mekanika kuantum awal-awal yang bikin Einstein. Nah, ada satu fisikawan yang lumayan famous, namanya Richard Feynman. Dia pernah ngomong, I can safely say that nobody understand quantum mechanics. Jadi, dia ngomong, gue dengan aman bisa ngomong kalau nggak ada satu orang pun yang ngerti quantum mechanics. Yang ngerti mekanika kuantum. Karena memang masalahnya dengan mekanika kuantum itu adalah nanemin apa yang terjadi ke otaknya, itu yang susahnya. Di relativitas itu yang susahnya. Paling susahnya, utamanya itu soal dilatasi waktu. Dilatasi waktu urusannya sama kalau kita di fisika klasik, kita ngomonginnya fisika klasik ya, bukan fisika modern.
10 menit menurut saya, 10 menit menurut saya, itu pasti akan sama dengan 10 menit menurut kamu. Pasti sama dengan. Masalahnya di fisika modern, waktunya itu nggak berlaku sama. Buat saya sama buat kamu, 10 menit menurut saya sama 10 menit menurut kamu itu mungkin berbeda. Kenapa akhirnya disebut teori relativitas? Karena semuanya relatif tergantung pengamat. Itu jadi titik paling dalam tanda kutip menyebalkan dari relativitas, karena kamu harus ninggalin dulu pemahaman-pemahaman kamu yang kamu dapat di fisika klasik. Di fisika modern, pemahamannya benar-benar mulai dari nol lagi. Itu satu. Nah, yang kedua, contoh kasus paling gampang, itu pemikirannya simpelnya gini. Kalau misalkan saya adalah seorang manusia super yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Lalu, sambil bergerak dengan kecepatan cahaya, saya bawa cermin. Jadi, ini nih. Ini saya lagi terbang, terus saya bawa cermin. Cerminnya segede bagong. Saya lagi gitu, terus saya bawa cermin. Nah, saya bergerak dengan kecepatan cahaya. Gitu ya. Bergeraknya dengan kecepatan cahaya. Nah, sebelum masuk ke sini dulu, kenapa sih kita bisa ngelihat bayangan di cermin? Karena kan ada cahaya yang mantul ke wajah kamu, lalu dia mantul ke cermin, lalu kembali ke mata kamu. Sehingga di mata kamu bisa ngelihat mata kamu bisa ngelihat bayangan di cermin. Nah, sekarang bayangin kalau kamu bergerak dengan kecepatan cahaya. Artinya, kamu bergerak bersama-sama dengan cahaya. Bisa terima nggak? Harusnya, kalau oke, gini. Ini kan yang kamu lihat di cermin, misalkan ini cermin nih. Misalkan nih cermin. Yang kamu lihat di cermin itu kan cahaya. Bayangan dari ada sumber cahaya mantul ke wajah kamu, lalu mantul ke cermin, lalu masuk ke mata kamu. Sehingga semuanya bergeraknya si cahaya itu ya dengan kecepatan cahaya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kamu bergerak dengan kecepatan cahaya, itu kamu masih bisa lihat bayangan kamu? Kalau kita pakai pandangannya fisika klasik, harusnya kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena cahaya yang dari muka kita belum sampai ke cermin, kita bareng terus sama cahayanya gitu. Karena kan kecepatan kita kecepatan cahaya gitu. Bisa terima nggak? Bisa Kak. Bisa ya? Jadi kalau kita pakai acuannya fisika klasik, begitu hasilnya. Kita nggak bisa kita nggak akan bisa lihat bayangannya. Nah, itu dibantah oleh Einstein. Teori relativitas khusus memang teorinya Einstein. Walaupun dia dapat Nobelnya bukan dari teori relativitas khusus, tapi Einstein itu dapat Nobelnya dari efek fotolistrik. Nah, menurut Einstein, walaupun kamu sedang bergerak dengan kecepatan cahaya, kamu harusnya tetap bisa melihat bayangan kamu sendiri. Dengan kata lain, kecepatan cahaya itu harus berlaku umum. Tidak boleh tergantung pada pengamatnya. Mau pengamatnya lagi diem, mau pengamatnya lagi bergerak, mau gimana pun pengamatnya, kecepatan cahaya itu berlaku sama, berlaku umum. Nah, itulah yang mendasari teori relativitas khusus. Kalau di fisika klasik kita nganggap waktu yang berlaku umum, nah di teori relativitas khusus yang berlaku umumnya adalah kecepatan cahaya. Nah, sehingga ada akibat-akibatnya tuh, ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, konsekuensi-konsekuensinya itu yang akan kita bahas. Teori relativitas khusus saya alokasikan kalau nggak salah 2 pertemuan, seingat saya sih 2 pertemuan.
Dan saya nggak mungkin juga sih bisa ngebahas itu dalam satu pertemuan karena memang lumayan panjang materinya dan lumayan ribet masukin ke otaknya gitu. Tapi pesan saya, tolong ketika nanti kita belajar fisika modern, kita belajar teori relativitas khusus, ditinggalkan dulu pemahaman fisika klasiknya karena ini a whole different thing gitu. Ini fisika modern. Ya, nggak whole different banget sih. Ada yang bersangkutan, tapi beda konsepnya gitu. Oke ya, minggu depan saya akan jelaskan lebih jauh soal itu. Tapi untuk hari ini saya stop share dulu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Yang saya bahas elastisitas. Silakan diulang mekanikanya di review. Dan sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat dan kalian sehat. Jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.